Salam jumpa kembali kepada semua sahabat, saudara-saudara, rekan-rekan dimanapun berada yang setia mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Kali ini kita bertemu kembali dalam program Word for the World. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih oleh karena saat ini ya Tuhan, kami boleh kembali untuk mempelajari firman Tuhan, belajar kitab suci, agar kami semakin memahami akan kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, pelajaran kita pada saat ini saya beri topik atau judul, hanya satu lagi kekuranganmu. Luar biasa saudara-saudara, hanya satu lagi kekurangan. Tetapi yang satu itu bisa menghalangi kita untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita masih ingat waktu kita duduk di bangku sekolah atau di bangku kuliah, maka ketika kita mengikuti ujian atau kuis, maka kita rindu untuk mendapatkan nilai 100. Sempurna, perfect, tidak ada yang salah. Tetapi ketika kita hanya salah satu saja, lalu kita mendapatkan 99%. Wow, sayang sekali, tinggal satu saja, seharusnya kita bisa dapat 100. Tetapi oleh karena ada satu kesalahan dari jawaban yang sudah kita berikan di lembar kertas ujian itu, maka akhirnya kita hanya mendapatkan nilai 99. Meskipun sang guru akan tetap memberikan kepada kita di nilai raport, ya. Kalau dalam kuliah itu tetap A, 99% itu tetap A. Ya. Tetapi di kertas ujian itu kita hanya mendapatkan 99% saja. Hanya satu lagi kekuranganmu. Kisah ini saya ambil, saudara nanti boleh bandingkan di kitab-kitab Injil di Perjanjian Baru, yaitu di Matius 19 ayat 16 sampai 26, kemudian di Markus 10 ayat 17 sampai 27, dan Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Kisah ini menceritakan seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus dan menanyakan satu pertanyaan yang sangat penting, bukan hanya untuk orang muda itu, tetapi untuk semua umat manusia yang ada di atas dunia ini. Ketika saya membaca 3 Injil, yaitu dalam Matius 19 ayat 16-26, Markus 10 ayat 17-27, dan Lukas 18 ayat 14-27, maka saya dapati ada sedikit perbedaan sebagai tambahan informasi dari masing-masing Injil. Dicatat dalam buku Markus pasal 10 bahwa pemuda ini berlari-lari dan bertelut di hadapan Yesus. Ada 2 poin yang penting di situ, berlari-lari dan bertelut di hadapan Yesus. Lalu di catatan buku Lukas pasal 18, pemuda yang datang ini adalah seorang pemimpin di kalangan orang Yahudi. Jadi dia bukan orang sembarangan, bukan sekedar kaya, tetapi dia memang pemimpin yang disegani di kalangan orang Yahudi. Dia berlari, dia bertelut di hadapan Yesus Kristus. Kemudian saya lihat juga di buku Markus, jawaban yang diberikan Yesus kepada orang muda yang kaya ini, ketika ditanyakan apa yang harus aku perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal, maka Yesus memberikan jawaban yang hampir mirip yang dicatat di Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi di Matius ada tambahan tentang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di buku Markus ada tambahan jawaban dari Yesus, yaitu jangan mengurangi hak orang lain. Jawaban dari orang muda ini ketika Yesus katakan, turutilah segala perintah-perintah Tuhan, maka buku Markus mencatat sebuah jawaban yang sangat-sangat luar biasa dari orang muda yang kaya yang adalah pemimpin Yahudi. Dia menjawab, aku sudah menuruti semua perintah itu sejak masa mudaku. Kemudian perbandingan yang saya lihat di 3 Injil itu, yang dicatat di buku Matius adalah Yesus katakan, jikalau engkau hendak sempurna,
Di Markus dicatat hanya satu lagi kekuranganmu. Sementara di buku Lukas pasal yang ke-18, tinggal satu hal lagi yang kau harus lakukan. Ya. Jikalau engkau tidak sempurna, hanya satu lagi kekuranganmu, tinggal satu lagi yang harus kau lakukan jika engkau hendak sempurna. Pelajaran pertama yang saya mau bagikan kepada kita, sesuai dengan apa tadi yang saya sudah bandingkan, baik di Matius pasal 19, Markus 10, dan Lukas pasal yang ke-18, adalah yang dicatat di Markus pasal yang ke-10. Kalau saudara mempunyai Alkitab, bukalah Alkitab saudara dalam Markus pasal yang ke-10, karena di situ ada satu hal yang menarik yang tadi saya sudah sampaikan dalam perbandingan catatan ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Pelajaran yang pertama adalah orang muda yang kaya ini, dia berlari menemui Yesus. Kata berlari menunjukkan satu sikap kesungguh-sungguhan untuk segera menemui Yesus. Kalau orang muda ini tidak kepengen untuk menemui Yesus sesegera mungkin, maka boleh saja dia akan berjalan saja. Tetapi Alkitab buku Markus pasal yang ke-10 ayat 17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Ini menunjukkan sekali lagi saudara-saudara, kesungguh-sungguhan untuk segera bertemu dengan Yesus Kristus. Dia tidak mau terlambat, dia tidak mau kehilangan kesempatan. Boleh saja dia akan ditinggal oleh Yesus Kristus, oleh karena Yesus terus berjalan untuk melakukan pelayanannya. Saya mau bertanya, ketika kita datang ke gereja, dan kita tahu kita sudah agak terlambat, adakah kita berlari-lari secepat mungkin untuk segera tiba di gereja itu? Adakah kita mungkin mengemudikan mobil kita lebih cepat sedikit supaya kita boleh tiba di gereja? Karena kita tidak mau kehilangan kesempatan yang indah untuk beribadah, berbakti di rumah Tuhan, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Orang muda ini memberikan contoh yang luar biasa kepada kita. Dia berlari-lari untuk bertemu sesegera mungkin dengan Yesus Kristus. Pelajaran yang kedua di Markus pasal 10 ayat yang ke-17. Dan sambil bertelut di hadapannya. Wow, luar biasa. Seorang yang kaya, seorang pemimpin agama Yahudi, tetapi dia mau bertelut di hadapan Yesus Kristus. Bukankah ini sebuah sikap hormat? Sebuah sikap mengakui bahwa Yesus berkuasa dan dia adalah orang yang biasa. Yesus lebih terhormat, dia adalah orang yang biasa. Tidak mungkin orang yang terhormat mau menyembah kepada orang yang lebih rendah statusnya daripada dia. Orang muda ini memang orang kaya. Orang muda ini memang seorang pemimpin Yahudi. Tetapi dia melihat bahwa Yesus lebih tinggi dari dirinya sendiri. Itu sebabnya dia mau menyembah di hadapan Yesus Kristus. Pelajaran yang pertama, kesungguh-sungguhan untuk bertemu dengan Yesus. Yang kedua, merendahkan hati diri di hadapan Yesus, mengakui Yesus sebagai yang lebih tinggi statusnya, derajatnya di hadapan manusia. Yang ketiga, apa yang kita perlu pelajari dari orang muda yang kaya ini, seorang pemimpin Yahudi yang sudah berlari-lari menunjukkan kesungguh-sungguhannya untuk bertemu dengan Yesus segera, dan yang telah memberikan pengakuan di hadapan orang banyak bahwa Yesus lebih tinggi statusnya, derajatnya daripada dia sendiri. Pelajaran yang ketiga di Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Ia bertanya. Dengan kata lain, orang muda ini menunjukkan, memberikan sebuah contoh yang luar biasa kepada semua kita. Dia menanyakan satu pertanyaan yang sangat penting bagi semua manusia. Pertanyaan ini terkait kepada apa yang harus aku lakukan, kata orang muda ini. Apa yang harus pendeta Pardosi lakukan, saudara-saudara lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Namun saya belum mau membahas tentang isi pertanyaannya.
Saya mau membahas sikap orang muda ini. Dia menanyakan satu pertanyaan yang sangat penting di dalam kehidupannya. Ini berarti orang muda yang kaya ini, pemimpin agama Yahudi ini, dia juga memikirkan masalah-masalah rohani di dalam hidupnya. Dia tidak sekedar memikirkan masalah jasmani, masalah duniawi, masalah pekerjaannya, tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, bukan sekedar memikirkan masalah hartanya, kekayaannya, tetapi dia juga berpikir tentang hal-hal rohani, hal-hal sorga, bagaimana supaya dia memperoleh hidup yang kekal. Itu pelajaran yang ketiga. Dia memikirkan, dia juga berfokus kepada hal-hal rohani, hal-hal yang menyangkut kepada kerajaan sorga. Yang keempat, mari kita lihat. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Lalu apa jawaban Yesus selanjutnya? Engkau telah mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sikap keempat yang ditunjukkan oleh orang muda ini, setelah dia menunjukkan kesungguh-sungguhannya, tidak mau kehilangan kesempatan bertemu dengan Yesus, lalu dia menunjukkan pengakuannya bahwa Yesus statusnya lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, dia berfokus, dia juga memikirkan hal-hal rohani, hal-hal tentang kehidupan kekal. Sekarang yang keempat, orang muda ini merasakan bahwa dia adalah orang yang sudah sempurna. Tetapi walaupun dia merasa sudah sempurna, karena dia katakan, guru, ayat 20, semuanya ini apa? Hukum-hukum yang disebutkan Yesus di ayat 19, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dia sudah merasa sempurna, tetapi dia merasa masih ada yang kurang. Dan dia tidak tahu apa yang kurang itu. Dia tahu 10 hukum, karena yang disebutkan Yesus itu sebahagian dari 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hanya satu dari hukum-hukum yang disebutkan oleh Yesus Kristus itu bukan termasuk dari 10 hukum, yaitu jangan mengurangi hak orang. Tetapi orang muda ini, seperti saya katakan tadi, dia merasa dia sudah ikuti semua itu. Tetapi ada hati nuraninya yang terus melawan dirinya dengan berkata, masih ada yang kurang, masih ada yang kurang. Saya tidak habis pikir, orang muda ini begitu yakinnya dia berkata, sejak masih muda, aku sudah menuruti seluruh hukum Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina. Jangan membunuh, hukum yang ke-6. Jangan berzina, hukum yang ke-7. Jangan mencuri, hukum yang ke-8. Jangan mengucapkan saksi dusta, hukum yang ke-9. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itulah hukum yang ke-5. Hukum 1 sampai 4 tidak disebutkan oleh Yesus. Karena memang orang muda ini tidak mempunyai masalah dengan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Orang muda ini tidak punya masalah dengan hukum 1 sampai hukum yang ke-4 dari 10 hukum moral itu. Yesus hanya menyebutkan hukum yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Hukum yang ke-10 tidak ada, yaitu jangan mengingini. Kenapa Yesus tidak menyebutkan hukum yang ke-10? Oleh karena orang muda ini kaya, saudara-saudara. Dia tidak punya keinginan harta orang lain. Dia tidak punya keinginan untuk menginginkan harta orang lain, kekayaan orang lain, hamba orang lain. Tidak punya, karena dia punya semuanya. Itu sebabnya Yesus hanya sebutkan hukum yang ke-5, 6, 7, 8, dan 9. Tetapi ada satu yang Yesus tambahkan di luar hukum 10. Itulah, kasihilah sesamamu manusia, jangan mengambil hak orang. Jangan mengambil hak orang lain. Jangan mengurangi hak orang lain.
Jangan mengurangi hak orang lain ini sebenarnya terkait kepada Matius 22 ayat 39. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika saya mengasihi orang lain, itu berarti saya tidak akan mengurangi, saya tidak akan mengambil hak orang lain. Saya akan memberikan hak itu, saya akan memberikan apa yang menjadi milik orang lain. Karena itu adalah haknya. Jadi ini yang Yesus tambahkan di luar hukum yang kelima, 6, 7, 8, dan yang ke-9. Bagaimana keadaan orang muda yang kaya ini? Saya baca di buku Desire of Ages halaman 518. Keadaan orang muda ini adalah yang pertama, dia kaya dan punya kedudukan. Hatinya menyala dengan cinta kepada juru selamat. Oh, luar biasa. Dia sungguh mencintai Yesus Kristus. Dia merasakan kerinduan menjadi murid Yesus. Dia ingin mengikuti Yesus. Dia ingin menjadi murid Yesus. Orang muda ini seorang yang tulus, jujur, menanyakan pertanyaan yang penting untuk setiap jiwa manusia. Dia menuruti hukum sejak kecil. Namun orang muda ini memiliki perhitungan yang tinggi akan kebenarannya sendiri. Sejak masa mudaku, aku sudah menurutinya. Dia merasakan bahwa dia punya level kebenaran, level penurutan kepada hukum Tuhan itu tinggi di atas. Dia mengaku melihat dirinya sebagai seorang yang sempurna, tapi di matanya sendiri, bukan di mata Tuhan. Dia melihat dirinya sebagai seorang yang sempurna di mata orang lain, bukan di mata Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita, saudaraku, menjadi sempurna itu di mata Tuhan, bukan di mata diri sendiri, bukan di mata orang lain. Orang lain boleh saja katakan kita orang yang sempurna, orang yang baik, orang yang suci, orang yang rajin beragama. Tetapi belum tentu di mata Tuhan. Orang lain mungkin boleh katakan kepada kita, saudara itu tidak suci, saudara itu banyak dosa, saudara itu banyak kesalahan pelanggaran. Tapi mungkin saja di mata Tuhan tidak. Kesempurnaan itu hanya di mata Tuhan. Kesempurnaan itu standarnya hanya pada Tuhan. Saya akan ulangi dengan sebuah kalimat yang mungkin agak panjang tentang karakter orang muda kaya ini. Dari karakter yang pertama, kesungguh-sungguhannya. Karakter yang kedua, dia mengakui Yesus lebih tinggi daripada dirinya. Karakter yang ketiga, di mana dia menanyakan satu pertanyaan yang sangat penting. Dia berfokus kepada hal-hal rohani juga dalam hidupnya. Lalu yang keempat, dia merasakan bahwa dirinya ini lebih sempurna, tetapi di matanya sendiri. Seorang yang memiliki perhitungan yang tinggi kepada kebenaran yang dia lakukan. Saya bacakan demikian. Kesungguh-sungguhan kita datang kepada Yesus ditunjukkan dengan berlari. Penghormatan kita kepada Yesus ditunjukkan dengan berlutut. Kerinduan rohani yang kita miliki ditunjukkan dengan bertanya tentang bagaimana mendapatkan hidup yang kekal. Dan bahkan kesetiaan kita menuruti perintah Tuhan sejak masa mudaku, kata orang muda kaya ini, tidak menjadi jaminan bahwa kita memang benar-benar siap untuk melepaskan beban hidup atau sesuatu yang kita cintai, agar kita bisa datang kepadanya dengan sepenuh hati, menjadi pengikutnya dan sempurna di dalam Dia. Tidak cukup, saudara-saudara, dengan kesungguh-sungguhan mengakui Yesus sebagai yang lebih tinggi daripada kita, lalu mempunyai pemikiran fokus-fokus rohani dalam hidup kita ini, dengan menanyakan satu pertanyaan yang luar biasa, yang sangat penting, lalu dengan menyatakan bahwa saya adalah orang yang setia menuruti perintah Tuhan, ternyata itu tidak menjamin bahwa saudara akan siap betul-betul mengikut Yesus Kristus. Dalam halaman 519, buku Desire of Ages, dikatakan demikian. Yesus ingin menciptakan di dalam diri orang muda ini kebijaksanaan yang akan memampukannya untuk melihat perlunya pengabdian hati dan kebaikan seorang Kristen. Jadi Yesus mau menanamkan dua hal. Pengabdian hati. Pengabdian itu artinya totalitas untuk mengikut Yesus. Dan yang kedua, kebaikan seorang Kristen.
Orang Kristen telah menerima kebaikan dari Yesus Kristus, terutama keselamatan. Tetapi sekarang orang Kristen itu harus membagikan kebaikan itu kepada orang lain. Kebaikan-kebaikan secara materi, kebaikan-kebaikan secara kasih, perbuatan-perbuatan baik dan kebenaran. Yesus ingin orang muda ini, di halaman 509 Desire of Ages, Yesus ingin melihat di dalam diri orang muda ini hati yang menyesal dan rendah hati. Sadar akan cinta tertinggi yang harus diberikan kepada Allah. Dan menyembunyikan kekurangannya dalam kesempurnaan Kristus. Selama orang muda ini masih menonjolkan kesempurnaannya, lalu Kristus justru berdiri di belakang dia, maka dia tidak akan bisa menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Selama orang muda ini belum dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya, maka dia tidak akan bisa mengasihi sesama manusia. Apa yang dikatakan di Matius 19 ayat 20? Dalam kisah yang sama. Hampir sempurna. Matius 19 ayat 20 Yesus katakan, orang muda ini katakan, maaf, bukan Yesus. Orang muda ini katakan, apalagi yang masih kurang? Apalagi yang masih kurang? Di Markus pasal 10 dan Lukas pasal yang ke-18, Yesus menjawab dengan, hanya satu lagi kekuranganmu. Tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Hampir sempurna. Ujiannya 99%. Satu lagi, maka dia akan menjadi 100 di hadapan Tuhan. Yesus katakan demikian, jikalau engkau hendak sempurna. Perhatikan baik-baik, dia sudah 99. Mungkin dia sudah 98. Mungkin 97. Tetapi jikalau engkau hendak sempurna. Sebenarnya Yesus tidak menyatakan hanya satu. Sebenarnya Yesus tidak menyatakan hanya satu lagi kekuranganmu. Karena paket yang disampaikan Yesus ini satu kesatuan. Apa itu? Matius 19 ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, demikianlah firman Tuhan. Juallah segala milikmu. Oke, yang pertama apa? Jual segala milikmu. Yang kedua, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Orang muda ini boleh saja menjual hartanya, lalu pergi ke bank, disimpan hartanya di bank. Itu sebabnya satu paket Yesus sampaikan. Apa itu? Juallah hartamu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Baik, saya mau tanya, apakah dia sudah mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal dengan menjual harta dan membagikannya kepada orang miskin? Belum. Yesus katakan, juallah hartamu, berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Tapi ada yang ketiga dan yang keempat yang Yesus minta sebagai satu paket, hanya satu lagi kekurangan. Apa itu? Ayat yang ke-21. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang muda ini bisa saja jual hartanya, bagikan kepada orang miskin. Tapi belum tentu dia mau datang kembali kepada Yesus dan mengikut Yesus. Belum tentu. Jadi hanya satu lagi kekuranganmu adalah satu paket terdiri dari 4 tindakan. Jual harta, bagikan kepada orang miskin, datang kemari kata Yesus, dan ikutlah aku. Pelajaran yang kelima yang kita dapatkan dalam kisah ini adalah untuk datang dan mengikut Yesus, kita harus siap melepaskan, meninggalkan penghalang-penghalang di dalam diri kita. Penghalang-penghalang di dalam diri kita. Coba kita baca dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-25. Yesus katakan demikian. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Di Israel ada yang namanya pintu lubang jarum. Pintu ini kecil, hanya bisa dilewati oleh manusia. Binatang-binatang juga akan bisa lewat di situ. Ketika binatang itu membawa beban, maka sudah barang tentu binatang ini tidak bisa melewati pintu lubang jarum. Karena pintunya hanya cukup untuk seekor binatang lewat. Oleh sebab itu,
Maka sang pemilik binatang ini, dalam Alkitab dikatakan adalah unta, akan menurunkan terlebih dahulu beban yang dipikul oleh unta ini. Setelah beban itu diturunkan, maka unta akan disuruh masuk lewat pintu lubang jarum, dan setelah itu, maka sang pemilik unta akan membawa masuk lewat pintu lubang jarum itu beban barang-barang bawaannya, dan setelah barang-barang itu lewat dari pintu lubang jarum, maka barang-barang itu kembali akan ditaruh di atas onta. Yesus katakan lebih mudah onta masuk ke lubang jarum. Kenapa? Karena onta itu dia rela tuannya mengangkat beban itu dari atas tubuhnya, sehingga onta bisa masuk, barang-barang bisa masuk, tuannya juga bisa masuk, dan akhirnya mereka bisa melanjutkan aktivitasnya. Tidak pernah saya mendengar ada onta atau kuda atau lembu atau sapi ketika mereka membawa beban di tubuhnya, lalu ketika sang pemilik hewan itu mau melepaskan, mengangkat beban itu dari tubuh hewan sapi atau onta atau lembu ini, lalu hewan ini komplain kepada sang pemilik. Tuhan, jangan, aku senang dengan beban ini Tuhan. Aku senang dengan beban ini, karung-karung beras ini, aku senang. Tidak ada. Mereka pasti rasa nyaman. Kenapa? Karena bebannya itu diangkat, walaupun sementara. Ini yang Yesus katakan, lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kepada siapa? Masuk dalam kerajaan sorga. Untuk datang dan mengikut Yesus, kita harus siap melepaskan, meninggalkan penghalang-penghalang dalam diri kita. Satu kali Yesus memberikan satu ilustrasi tentang undangan perjamuan. Dalam Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Ketika orang banyak diundang, maka banyak yang memberikan alasan-alasan. Ada yang katakan, aku baru membeli ladang, aku harus melihat ladangku. Ada yang katakan, aku baru membeli 5 pasang lembu, aku harus mencoba 5 pasang lembu ini untuk bekerja di ladangku. Aku baru menikah, aku tidak dapat datang karena aku baru menikah. Banyak alasan-alasan yang disampaikan kepada si empunya pesta yang telah memberikan undangan kepada banyak orang. Tapi mari kita lihat bagaimana pengalaman murid-murid ketika Yesus panggil mereka. Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, mereka langsung mengikut Yesus. Mereka tinggalkan jala mereka, mereka tinggalkan perahu mereka. Matius, si pemungut cukai, ketika dipanggil Yesus, dia langsung tinggalkan meja pemungut cukai itu. Abraham, ketika dia diminta oleh Tuhan mempersembahkan anaknya, dengan tiada keraguan dia pergi ke Bukit Moria, dan dia siap mempersembahkan anaknya, walaupun akhirnya Tuhan mengganti dengan anak domba pengganti. Dalam buku Desire of Ages halaman 523 dikatakan demikian. Tuhan telah memberi kita aturan perilaku yang harus diikuti oleh setiap hambanya. Itu adalah kepatuhan terhadap hukumnya. Bukan hanya kepatuhan hukum, tetapi kepatuhan yang masuk ke dalam kehidupan dan dicontohkan dalam karakter. Lihat, menurut hukum itu harus dipantulkan melalui karakter. Allah telah menetapkan standar karakternya sendiri untuk semua orang yang akan menjadi warga kerajaan Allah. Hanya mereka yang akan menjadi rekan kerja dengan Kristus, hanya mereka yang berkata, Tuhan, semua yang saya miliki dan seluruh keberadaanku adalah milikmu, akan diakui sebagai putra dan putri Allah. Hanya mereka yang mau menyerahkan seluruh apa yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidupnya, maka merekalah yang akan disebut sebagai putra-putri Allah. Selanjutnya dikatakan, Juru Selamat menawarkan untuk membagikan kepada kita pekerjaan yang telah Tuhan berikan untuk kita lakukan. Dia menawarkan untuk menggunakan kekayaan yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk meneruskan pekerjaan di dunia ini. Hanya dengan cara ini, maka dia dapat menyelamatkan kita. Bagaimana syarat untuk memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus? Yang pertama, berbuat kasih kepada sesama manusia. Ini yang saya sebut dengan peduli. Kasih kepada sesama. Yang kedua, datang kepada Yesus. Lalu pikul salib.
Come and take up the cross. Dalam buku Desire of Ages halaman 519. Dalam terjemahan bahasa Yunaninya, sebenarnya bukan sekedar datang kepada Yesus, tetapi datang dan pikul salib. Datang pikul salib, saya sebut sebagai penyangkalan diri. Dan yang terakhir, ikut aku, kata Yesus. Dan ini saya sebut sebagai penurutan. Jadi bagaimana caranya untuk memperoleh keselamatan? Jawaban yang diberikan kepada orang muda yang kaya ini, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, datang kepadaku dan pikul salib, lalu ikutlah aku. Saya singkat menjadi P3. Yang pertama adalah peduli, yang kedua adalah penyangkalan diri, dan yang ketiga adalah penurutan. Ini yang kita pelajari dari jawaban Yesus kepada orang muda yang kaya, yang telah menunjukkan kesungguh-sungguhannya, yang telah menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada Yesus Kristus, yang telah menunjukkan bahwa hidupnya juga dia memikirkan hal-hal yang rohani, dia menanyakan pertanyaan yang luar biasa. Namun dia melihat kesempurnaan dirinya di dalam kacamatanya sendiri, bukan kesempurnaan menurut Tuhan. Dia tidak sanggup untuk meninggalkan hal-hal yang dia cintai dalam kehidupannya. Yang dicintai orang muda ini adalah hartanya, dirinya, kesenangannya. Itu sebabnya Yesus katakan, buang, lepaskan hartamu, kesenangan duniawi ini. Karena itulah yang menghalangi orang muda ini untuk datang kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya sempurna dalam Yesus? Apakah saudara akan mengandalkan penurutanmu kepada Tuhan? Apakah saudara akan mengandalkan kesetiaanmu menuruti 10 hukum Tuhan? Tidak makan haram, tidak minum alkohol, tidak merokok, dan sebagainya? Tidak, saudaraku. Kita bisa sempurna dalam Kristus dengan 3 hal ini. Yang pertama, dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17, kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Siapa di luar Kristus, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Siapa yang tinggal di dalam Yesus, maka dia akan berbuah. Dia akan memperoleh keselamatan. Yang kedua, Galatia pasal 5 ayat 24 dan yang ke-25. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Seorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan menghasilkan buah-buah roh. Ada 9 buah roh di dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25. Dan yang terakhir, bagaimana supaya sempurna dalam Yesus? Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Paulus katakan, kita harus mematikan perbuatan keinginan daging. Bagaimana Tuhan saya bisa mematikan perbuatan keinginan daging dalam tubuh saya, dalam hidup saya, dalam pikiran saya? Bagaimana caranya? Yang dua, yang pertama. Jika Kristus tinggal dalam hidup kita, jika kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan sanggup mengalahkan, mematikan perbuatan-perbuatan daging. Yohanes 15 ayat yang keempat dan yang kelima katakan, tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, sehingga kita berbuah banyak. Tanpa Yesus tinggal di dalam hidup kita, maka kita tidak dapat berbuah. Di luar Yesus, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kedua katakan, ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Tetapi ranting yang berbuah justru akan dibersihkan. Inilah pembenaran dan pengudusan. Jadi kalau kita sudah tinggal dalam Yesus, hidup kita dipimpin oleh Roh, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging, lalu kita menghasilkan buah roh, maka justru hidup kita akan dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak dan yang lebih banyak. Langkah-langkah seorang Kristen kadang-kadang tampak lemah dan goyah, namun dalam kesadaran akan kelemahannya, ia bersandar pada Yang Maha Kuasa untuk mendapat dukungan. Dia didukung dan membuat kemajuan pasti untuk maju dan naik menuju kesempurnaan. Dia memperoleh kemenangan baru setiap hari dan semakin dekat dengan standar kekudusan yang sempurna. Matanya tidak turun ke bumi, tetapi ke atas, selalu melihat pola sorgawi. Saudara-saudara,
Mari kita belajar dari jawaban Yesus kepada orang muda yang kaya ini. Hanya satu lagi kekuranganmu. Tetapi yang satu itu terdiri dari 4 aktivitas yang adalah satu kesatuan. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Itulah peduli. Yang kedua, datanglah kepadaku, pikul salib. Itulah penyangkalan diri. Dan yang terakhir, ikutlah aku, kata Yesus. Itulah penurutan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak cukup sungguh-sungguh datang mau bertemu Yesus. Tidak cukup mengakui Yesus lebih tinggi derajatnya daripada kita. Tidak cukup dengan hanya punya fokus-fokus hal-hal rohani dalam hidup kita. Tidak cukup hanya menanyakan pertanyaan yang terbesar yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Tidak cukup hanya dengan menjual harta dan membagikannya. Tetapi kita harus menyangkal diri kita. Penyangkalan diri ini membuat kita bisa tinggal di dalam Yesus, hidup dipimpin oleh Roh, dan kita mematikan perbuatan keinginan daging dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Hanya satu lagi kekurangan kita. Ikuti teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jangan seperti orang muda itu. Dia akhirnya sedih oleh karena jawaban Yesus itu. Karena dia mencintai hartanya, mencintai dirinya lebih daripada kasih sayangnya, kasihnya kepada Yesus dan kepada Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena pada saat ini kami sudah belajar dari pengalaman orang muda yang kaya yang dicatatkan dalam buku Injil. Terima kasih atas jawaban Yesus, jawaban yang penuh kasih. Kami harus peduli, kami harus menyangkal diri kami, dan kami harus menurut kepada Yesus, mengikut Yesus, memikul salib ini, sampai Engkau datang yang kedua kali. Berkati semua umat-umat-Mu, sahabat saudara-saudaraku, yang sudah setia menyaksikan pelajaran-pelajaran firman Tuhan di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Berkati mereka supaya mereka selalu dikuatkan oleh Yesus, sehingga kami akan sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa kami, berkati kami dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus pelajaran-pelajaran di channel YouTube ini dalam program Word for the World. Bagikan linknya, subscribe. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Terima kasih.